Ini adalah kisah dari paru-paru dunia. Wilayah gambut merupakan penyangga bagi kehidupan bumi. Tugasnya menyimpan karbon dan menunda perubahan iklim. Gambut tumbuh dengan sangat lambat. Perlu puluhan ribu tahun. Namun, hanya dalam waktu singkat untuk menghancurkannya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, tempat ini masih berupa hutan belantara. Hutan gambut terbentang luas, keanekaragaman hayati terbilang banyak. Hingga pemerintah membuka program transmigrasi pada tahun 1980 hingga 1982. Pemerintah membabat hutan untuk dijadikan permukiman transmigran. Para transmigran didatangkan dari Cilacap, Indramayu, dan pantai utara Jawa. Ketika transmigran datang, semak belukar kembali tumbuh di pekarangan dan lahan mereka. Hal itu membuat para transmigran harus membabat ulang. Mereka menghabisi hutan dengan cara membakarnya, menebang pepohonan dengan gergaji, parang yang merupakan hibah dari pemerintah. Inilah kali pertama mereka berkenalan dengan gambut yang tak pernah mereka lihat. Pemerintah menjatah setiap keluarga transmigran sebanyak 2 hektar lahan. Selama 1,5 tahun pertama, pemerintah memberikan jatah hidup berupa beras, minyak goreng, minyak lampu, ikan sarden, ikan asin, dan gula. Transmigran membeli kebutuhan lainnya dari pasar Siak, yang merupakan pasar paling dekat. Mereka mesti menempuh kira-kira 2 jam perjalanan kaki menuju dermaga penyeberangan. Di sana, mereka menyeberang dengan perahu pompong yang terbatas jumlahnya. Setelah program jatah hidup berhenti, tahun 1983, pemerintah membuat program yang disebut dengan Program Padat Karya. Sebuah program yang memanfaatkan tenaga kerja transmigran untuk pembukaan lahan pertanian tahap kedua. Upah yang didapat dari pemerintah hanyalah berupa beras. Saat itu, program padat karya tidak berjalan dengan mulus. Hal itu disebabkan oleh usia para transmigran, kebanyakan sudah memasuki paruh terakhir 40-an. Ditambah, mereka melakukan pekerjaan ini secara manual tanpa bantuan mesin. Beruntung, masih ada beberapa petak lahan yang tersedia untuk ditanami palawija. Singkong menjadi pilihan yang paling mudah.
Sebelum transmigran menuai hasil pertanian, tak ada yang berani memakan tanaman liar yang berasal dari hutan gambut. Mereka takut keracunan. Hingga akhirnya mereka melihat tingkah laku para kuli yang membangun rumah transmigran. Para kuli hanya membawa bumbu masak. Sementara sayuran mereka dapatkan dari apa yang tersedia di wilayah gambut, seperti sayuran jenis paku-pakuan hingga kangkung air. Mereka juga menangkap ikan di kawasan gambut dengan menggunakan bubu, alat tradisional khas Melayu. Nasi pun dimasak dengan air gambut. Perlahan tapi pasti, mau tak mau, mereka beradaptasi. Tahun 1983, terjadi banjir bandang di kampung eks-transmigrasi Siak 1. Banjir disebabkan oleh hujan lebat yang diperparah dengan penebangan pohon-pohon untuk pembukaan lahan oleh para transmigran. Banjir bandang membuat separuh dari jumlah transmigran meninggalkan tempat. Mereka mulai tak tahan hidup di wilayah gambut. Salah satu kegunaan gambut adalah mencegah terjadinya banjir. Daya serapnya yang tinggi mampu menjadi penampung air sebesar 450 hingga 850% dari bobot keringnya. Itulah kesusahan-kesusahan yang para transmigran rasakan. Pada 1995 hingga 1996, oleh pemerintah, para kelompok tani yang dibentuk sebelumnya diperintah untuk membangun parit-parit irigasi bagi lahan sawah mereka. Program tersebut selesai pada tahun 1997 dan akhirnya lahan gambut dapat dialihfungsikan menjadi lahan persawahan. Membutuhkan waktu kurang lebih 8 tahun proses alih fungsi lahan gambut dapat ditanami padi. Pada 15 Juni 1999 diajukan pemekaran Kampung Jayapura. Tahun 2000, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak mengesahkan pemekaran Kampung Jayapura menjadi 3 wilayah, yaitu Kampung Jayapura, Buantan Lestari, dan Tuah Indrapura. Sejarah panjang itu melahirkan kampung yang sangat maju secara ekonomi, namun tidak dengan ekologinya. Hutan gambut mengalami penurunan drastis. Hutan berubah menjadi perkebunan sawit dan sawah. Diikuti dengan jenis tanaman lainnya seperti singkong, jagung, karet, hingga bawang. Berkurangnya wilayah gambut, berkurang pula vegetasi di dalamnya. Yang terlihat kini hanyalah mahang, senggani, hingga paku-pakuan. Dan inilah yang tersisa.